Desain aplikasi adalah salah satu proses yang sangat penting di dalam kita mengembangkan aplikasi, khususnya aplikasi spreadsheet, di mana di dalamnya termasuk Excel ya, sebagai sebuah spreadsheet program. Nah, di video ini kita akan bahas khusus mengenai SPA ya, Single Purpose Application. Ini adalah prinsip desain aplikasi. Sebuah aplikasi, khususnya aplikasi spreadsheet, harus didesain dengan satu fungsionalitas tersendiri. Jadi, punya satu fungsinya sendiri. Nah, saya akan menunjukkan ilustrasi kepada Anda ya di sini. Jadi misalkan kita mau bikin aplikasi. Aplikasi yang mau kita buat adalah aplikasi penjualan. Dalam aplikasi penjualan, jika kita menjual produk, maka yang pasti inventory, kalau dia perusahaan dagang, inventory atau persediaannya akan berkurang setiap kali kita menjual barang. Nah, kadang terpikir, kenapa kita tidak sekalian aja menginput data inventory-nya? Kan kita sudah punya aplikasi penjualan. Sekalian aja kita input inventory-nya yang berkurang setiap kali terjadi penjualan. Akhirnya kita memutuskan untuk, oh baik, saya akan buat aplikasi penjualan dan aplikasi persediaan. Tapi setelah kita buat aplikasi penjualan yang juga mencatat pengurangan persediaan untuk setiap transaksi penjualan yang terjadi, setelah kita lihat reportnya, kenapa inventorinya ada yang miss? Kita tidak bisa tahu berapa saldo akhir dari inventorinya. Setelah kita memeriksa aplikasi kita, oh ternyata kita hanya mencatat penjualannya saja. Jadi kita hanya mencatat inventory yang keluar, inventory yang dijual. Nah, kita perlu juga untuk mencatat pembeliannya. Nah, kita dapat ide lagi. Oke, kalau begitu saya juga akan menginput data pembeliannya. Dan saya akan buat ke dalam, saya akan gabungkan ke dalam aplikasi yang sedang saya kembangkan, yang sedang saya buat. Nah, jadilah aplikasi kita, aplikasi penjualan, sales, inventory, and purchasing. Jadi satu aplikasi yang sudah punya 3 fungsionalitas, yaitu fungsionalitas sales, inventory, dan purchasing. Oke, awalnya sih aplikasi kita kelihatannya keren ya, kelihatannya bagus. Oh, keren. Aplikasi kita punya banyak fungsionalitas, dia bisa punya banyak report, ada report penjualan, ada report persediaan, ada report pembelian. Kalau kita mencatat pembeliannya, kita juga bisa tahu hutangnya, ada report hutang. Kalau ada penjualannya, kita juga bisa tahu mengenai piutang. Jadi kita punya report piutang. Wow, kelihatannya aplikasi kita wow ya. Tapi coba kita lihat. Misalkan Anda ada di perusahaan yang bagian departemennya, departemen finance-nya, katakanlah departemen finance atau departemen accounting-nya ada 3 orang staff. Ada staff inventory, ada staff penjualan, dan ada staff pembelian. Nah, setiap staff ini, staff inventory, penjualan, dan pembelian tentu saja bertanggung jawab hanya untuk fungsinya masing-masing. Yang staff sales, dia tentu saja bertanggung jawab untuk mencatat penjualan, berikan report tentang penjualan, memproses transaksi penjualan, demikian juga dengan pembelian dan inventory. Nah, kalau kita punya satu aplikasi seperti ini, ingat kita konteksnya di dalam mendesain aplikasi berbasis spreadsheet ya, atau kalau kita mau lebih spesifik berbasis Microsoft Excel misalnya. Nah, aplikasi berbasis spreadsheet atau Microsoft Excel kalau kita mau spesifik, kalau kita bikin aplikasi seperti ini, aplikasi sales, inventory, dan purchasing, maka yang akan terjadi adalah kita akan punya satu aplikasi atau satu workbook Excel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita punya satu aplikasi yang punya 3 fungsionalitas, yaitu sales, inventory, dan purchasing, bagaimana aplikasi itu akan digunakan oleh 3 orang staff ini? Kalau yang bagian finance-nya atau yang bagian accounting-nya, staff-nya hanya 1 orang, dan dia yang mengerjakan semua, dia yang mengerjakan sales, inventory, dan purchasing ini, tidak menjadi masalah kalau kita hanya punya satu aplikasi. Tetapi kalau kalian punya banyak staff, yang sales sendiri, yang purchase sendiri, yang sales mungkin si Budi, yang purchase mungkin si Nana, yang inventory mungkin si Abdul. Nah, bagaimana caranya mereka bertiga ini dapat mengakses satu aplikasi yang kita buat? Karena kita menggabungkan semua fungsionalitas di satu aplikasi. Nah, katakanlah si Budi menggunakan aplikasi ini ya. Jadi ini ya si Budi ya. Sorry guys, I'm currently using the app now. Just be patient for about 3 hours ya. Jadi, katakanlah si Budi sedang menggunakan aplikasinya. Kemudian si yang staff sales dan purchase juga mau input data sales dan mau input data pembelian. Tetapi mereka tidak bisa menggunakan aplikasinya karena aplikasinya workbooknya sedang digunakan oleh si Budi misalnya.
Akibatnya apa? Akibatnya yang staff sales dan purchase, mereka harus antri. Harus antri untuk tunggu dulu si A, si staff inventory, si Budi untuk selesai input, baru bergantian satu yang input lagi, baru staff yang lain. Nah, jadi single business application, kalau kita mendesain aplikasi worksheet atau aplikasi Microsoft Excel, kemudian aplikasinya kita gabung seperti ini, semua fungsionalitasnya, ini adalah desain yang sangat jelek. Dan kalian tidak boleh mendesain semua aplikasi berbasis spreadsheet atau Microsoft Excel. Jangan pernah kalian desain seperti ini. Jadi kalian harus menggunakan prinsip desain single purpose application. Jadi aplikasi sales khusus untuk sales saja, aplikasi inventory khusus untuk inventory saja, aplikasi purchasing khusus untuk purchasing saja, aplikasi accounting khusus untuk accounting saja. Jadi jangan digabung, karena kalian akan mengalami masalah seperti ini. Dan aplikasinya, kalau kalian menggunakan prinsip ini, single purpose application, aplikasi sales kan fungsionalitasnya cuma sales. Aplikasi inventory kan fungsionalitasnya cuma inventory dan seterusnya. Aplikasi kalian itu akan menjadi sangat simple dan sangat mudah digunakan. Kalau kalian gabung seperti ini, aplikasinya akan menjadi kompleks dan ribet, sulit digunakan, ya. Nah, desain yang sebenarnya harus seperti ini. Ya, jadi kalian punya aplikasi sendiri untuk inventory, kalian punya aplikasi sendiri untuk purchasing, kalian punya aplikasi sendiri untuk penjualan, di mana setiap aplikasi ini bisa digunakan masing-masing secara bersamaan oleh setiap staff, ya. Jadi kalian itu split menjadi 3 aplikasi, jangan digabung. Kemudian untuk datanya itu bisa sangat mudah ditransfer, ya. Misalnya accounting butuh datanya untuk dimasukkan ke aplikasi accountingnya, itu tinggal di copy paste. Datanya dikirim, dan tinggal di copy paste juga, tidak perlu di-input manual, ya. Oke, jadi single purpose application ini sangat penting buat kalian yang mau desain aplikasi berbasis spreadsheet atau Excel. Jangan pernah mendesainnya seperti ini. Mungkin kalian banyak kali lihat aplikasi, mungkin lewat internet, oh aplikasi ini sangat keren, dia udah ada report penjualan, ada report hutang, ada report pembelian, ada report persediaan, digabung semua. Itu kalian harus jangan langsung berpikir itu aplikasi yang bagus, tapi kalian harus teliti. Nah, ini aplikasi sudah gabung semua seperti ini, apa benar bagus? Nah, jadi single purpose application ini adalah prinsip yang kalau saya setiap kali saya desain aplikasi berbasis Microsoft Excel atau spreadsheet, saya selalu menggunakan prinsip ini. Single purpose application. Oke, demikian untuk video ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda tentang bagaimana mendesain aplikasi berbasis spreadsheet atau aplikasi dalam Microsoft Excel yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.